Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha ayat yang ke-37 sampai dengan 41. Ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain. Id auhayna ayat ke-38. Id auhayna ila ummika ma yuha, yaitu ketika kami mengilhamkan kepadamu suatu yang diilhamkan. Ayat yang ke-39. Anik difihi fit tabuti fak difihi fil yammi fal yulqihil yammu bisahili ya'khudhu aduwwul li wa aduwwulah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala aini, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah dia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi supaya diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan mataku. Tafsir ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Setelah menyebutkan karunia-Nya yang tercurahkan kepada hamba dan rasulnya Musa bin Imran dalam bentuk penugasan penguasaan agama, menerima wahyu dan risalah serta menjawab permohonannya, Allah mengingatkan kenikmatannya yang terlimpahkan kepadanya pada masa pertumbuhan fisik dan perkembangan tahapan-tahapannya. Allah berfirman, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain. Saat itu kami mengilhamkan ibumu untuk meletakkanmu ke dalam sebuah peti untuk dihanyutkan ke sungai. Pada saat engkau masih berada di masa persusuan lantaran takut kepada Fir'aun, karena Fir'aun menitahkan penyembelihan anak laki-laki Bani Israel, maka si ibu menyembunyikannya dan benar-benar mengkhawatirkan keadaannya. Ia pun meletakkannya di peti itu, selanjutnya mengapungkannya di sungai, yaitu sisi sungai Nil Mesir. Allah memerintahkan sungai itu agar melontarkannya ke tepian dan mengondisikannya agar diambil oleh orang yang paling bengis permusuhannya kepada Allah dan Musa. Musa tumbuh berkembang di tengah anak-anaknya, menjadi buah hati bagi orang yang melihatnya. Karena itu Allah berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Setiap orang yang melihat beliau langsung menyukainya. Wa litusna'a 'ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan mataku. Maksudnya engkau tumbuh di bawah pengawasan, penjagaan, dan pemeliharaanku. Manakah pengawasan dan jaminan yang lebih agung dan lebih sempurna daripada perlindungan zat yang maha baik, maha penyayang, dan maha kuasa untuk mendistribusikan kemaslahatan bagi hambanya dan menyingkirkan bahaya-bahaya darinya? Tidaklah beliau melewati satu kondisi ke kondisi berikutnya, melainkan pasti Allah lah yang mengatur semua urusan itu untuk kebaikan Musa. Ayat yang ke-40. Id tamsi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala may yakfuluh faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wala tahzan wa qatalta nafsan fahanjaynaka minal ghammi wa fannaka futuna falabitha sinina fi ahli Madyana thumma jita ala qadarin ya Musa, yaitu
ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Tafsir ayat yang ke-40. Di antara bukti baiknya pengaturan Allah adalah bahwa Musa ketika terjatuh di tangan musuhnya, maka ibu beliau sangat mengalami kegundahan. Hatinya kosong, hampir saja berbicara tentangnya. Seandainya Allah tidak meneguhkan sang ibu dan memantapkan hatinya. Dalam kondisi ini, Allah menghalang-halangi wanita-wanita yang ingin menyusui Musa. Ia tidak mau menerima susuan wanita manapun, supaya tempat kembalinya adalah ibunya sendiri, sehingga dia bisa menyusuinya. Ia pun berada di sisi sang ibu, hingga ibunya menjadi tenang, tentram, dan sukacita. Mereka mulai menawarkan beberapa wanita yang ingin menyusui Musa, akan tetapi dia tidak mau menerima susuan satu tetek pun. Kemudian saudara perempuan Musa datang menawarkan, hal adullukum ala ma yakfuluh, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya, kepada sebuah keluarga yang akan menanganinya untuk menggantikan kalian. Mereka sungguh-sungguh akan memperhatikannya. Faroja'naka ila ummika kai taqarru ainuha wala tahzan wa qatalta nafsan. Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, yaitu orang Kipti. Ketika beliau memasuki perkotaan pada waktu orang-orang terlena, beliau menjumpai dua orang lelaki bertikai. Salah satunya berasal dari sukunya. Sementara itu, yang lain berasal dari suku yang memusuhi, suku Kipti. Maka lelaki yang berasal dari kaumnya meminta pertolongan untuk menghadapi lawannya. Musa memukulnya, dan seketika itu langsung menewaskannya. Beliau berdoa kepada Allah dan memohon ampunan dari tindakan tadi. Maka Allah mengampuninya. Setelah itu, beliau melarikan diri tatkala menerima berita bahwa orang-orang mencarinya untuk membunuhnya. Fanajainaka minal gham, kami selamatkan kamu dari kesusahan, dari hukuman dosa dan pembunuhan. Wafattanaka futunan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Kami telah menguji dan menderamu dengan musibah. Lalu kami melihatmu dalam keadaan istiqomah, konsisten di seluruh keadaan. Atau kami telah memindah-mindahkan dirimu dalam seluruh kondisi dan tahapan hidup sampai engkau meraih keberhasilan. Falabitha sinina fi ahlil Madian, maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, saat melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan pasukannya yang berupaya membunuhmu. Setelah itu, engkau berjalan menuju Madian dan sampai ke tempat itu dan menikah dengan wanita di sana. Engkau menetap di sana selama 10 tahun atau 8 tahun. Tsumma jita ala qadarin ya Musa. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Maksudnya, kemudian engkau tiba dengan pendatangan yang bukan kebetulan terjadi, tanpa disengaja atau pengaturan dari kami. Bahkan kehadiranmu itu bermula dari ketentuan takdir dan kelembutan kami. Hal ini menunjukkan kesempurnaan perhatian Allah terhadap kalimnya, orang yang diajak bicara secara langsung, Musa alaihi salam. Ayat yang ke-41, wastana'tuka linafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Tafsir ayat yang ke-41. Oleh karena itu Allah berfirman, wastana'tuka linafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Maksudnya, aku telah mencurahkan segala perbuatan, kenikmatan, kebaikan, fasilitas, dan pemeliharaanku kepadamu. Tujuannya agar engkau menjadi insan yang tercinta dan istimewa bagiku. Mencapai tingkatan dalam anugerah ini yang tidak dapat digapai oleh orang lain dari makhlukku kecuali sedikit dari mereka. Apabila ada orang yang mencintai, ingin mengistimewakan kekasihnya dari kalangan manusia, menginginkannya meraih kesempurnaan setinggi-tingginya, maka dia rela mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki
dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk merealisasikan kehendak tersebut. Lalu bagaimana pandanganmu tentang usaha-usaha Rob yang Maha Kuasa atas segala sesuatu lagi Maha Mulia? Apa yang ada di benakmu tentang tindakan-tindakan zat yang menginginkan seseorang untuk dipilih bagi dirinya sendiri dan memilihnya dari makhluk-makhluknya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.